Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih pada semangat dong? Ibu harap kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Terlebih sedang ada wabah yang sedang melanda negara tercinta kita saat ini. Jadi untuk anak-anak sekalian, jangan sampai lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan bersih. Kalau bisa, dihindari juga untuk berkontak fisik dengan orang lain. Apalagi kan kalian masih muda, pasti suka nih nongkrong, apalagi kongko jalan bareng temennya, entah itu ke mall atau mungkin ke warkop atau mungkin ke kafe. Kalau bisa ibu mohon dikurangi dulu ya untuk saat ini. Nah, kalau seandainya kalian ingin batuk atau bersin, itu sudah ada etikanya ya, jadi dilakukan. Karena kalau tidak kalian lakukan, bisa jadi akan merugikan orang lain. Untuk anak-anak sekalian, jangan lupa juga untuk jaga kebersihan, terutama ketika kalian sedang mau makan atau saat kalian ingin pulang ke rumah. Itu jangan sampai kalian lupa cuci tangan dengan sabun. Tapi kalau seandainya kondisi atau keadaan kalian sedang tidak memungkinkan untuk kalian cuci tangan, kalian bisa tuh menggunakan hand sanitizer sebagai alternatifnya. Semoga ibu harap sih anak-anak sekalian beserta seluruh warga sekolah maupun keluarganya selalu diberikan kesehatan, kemudian dihindarkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin. Nah, pada hari ini ibu sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk datang ke SMA Negeri 62 Jakarta ini dan bertemu dengan wajah-wajah baru. Di sini sebelumnya ada yang sudah kenal belum sama ibu? Ayo, ada yang mau kenal nggak nih sama ibu? Kalau begitu, di sini ibu akan memperkenalkan diri ibu secara singkat. Karena mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah kenal sama ibu. Jadi nama ibu itu Imelda Putri Trinanda. Cuma biasanya ibu dipanggil itu Bunda Melda. Jadi kalau seandainya kalian ketemu sama ibu, entah itu di luar sekolah atau mungkin di lingkup sekolah, kalian bisa panggil ibu Bunda Melda. Kebetulan ibu lahir di Jakarta, tapi kedua orang tua ibu itu asli Jawa. Jadi ibu saya itu orang Solo, sedangkan ayah saya itu orang Malang. Nah, saya itu tinggal di Jakarta itu udah lama banget. Dari saya orok, dari saya masih jadi orok tuh di kandungan ibu saya. Kemudian sampai sekarang saya masih di Jakarta. Saya dulu pernah tinggal juga di Solo, itu sekitar 3 tahun. Kalau saya tidak salah itu waktu saya kelas 2 atau 3 SD. Tapi mungkin karena saya masih terbilang cukup muda, jadi saya nggak betah tuh di sana karena kan lingkup yang ada di Solo dan lingkup yang ada di Jakarta itu terbilang cukup jauh ya, karena kan ibu kota dengan perbedaan sudah pasti ada perbedaan yang mungkin membuat saya sedikit kurang nyaman. Jadi saya susah beradaptasi. Kemudian karena nggak betah, akhirnya saya balik lagi tuh ke Jakarta sampai saat ini. Nah, untuk riwayat pendidikan saya sepintas, saya merupakan mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Cuma dari teman-teman atau dosen biasanya menyingkat dengan UI. UI karena Universitas Indraprasta ini letaknya itu ada di daerah Ranco. Itu biasanya disebutnya itu UI Ranco. Seperti itu. Jadi di Universitas Indraprasta PGR ini, ibu mengambil jurusan bimbingan konseling. Nah, anak-anak, di sini kalian kira-kira udah tahu belum? Ibu pengen ngebahas apa sih di sini sama kalian? Jadi, ibu mau membahas mengenai apa itu seks bebas di usia dini. Sebelumnya, anak-anak ada yang udah tahu belum? Apa itu pengertian dari seks? Menurut kalian seks itu apa sih? Ayo dong, kalian kemukakan semua pendapat kalian. Pasti kalian nggak asing dong dengan kata seks itu apa sih? Jadi buat anak-anak sekalian, jangan takut untuk mengeluarkan pendapat kalian. Keluarkan saja, nggak apa-apa, nggak akan ibu salahkan karena di sini kita sedang mengalami proses belajar. Jadi kita sedang menggali pengetahuan.
Apa yang salah akan berusaha ibu benarkan. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya seks itu adalah perbedaan badani atau biologis antara perempuan dan laki-laki. Yang biasanya tuh orang awam tuh sebut itu dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas itu biasanya mencangkup berbagai macam dimensi yang sangat luas. Baik itu ada dimensi biologi, kemudian ada sosial, ada juga dimensi psikologis, dan ada juga dimensi kultural. Nah, di sini seksualitas dari dimensi biologis itu sendiri biasanya berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termaksud bagaimana cara menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual yang kita miliki. Kemudian, untuk seksualitas dari dimensi psikologis itu biasanya erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, seperti identitas peran atau jenis, kemudian bagaimana dinamika aspek psikologis yang biasanya itu isinya ada kognisi, emosi, kemudian ada motivasi, ada juga perilaku yang biasanya berkaitan dengan seksualitas itu sendiri. Kemudian di sini ada juga dimensi sosial. Seksualitas itu biasanya itu dilihat pada bagaimana seksualitas itu muncul dalam hubungan antar manusia. Jadi bagaimana pengaruh lingkungan sekitar kita dalam membentuk pandangan mengenai seksualitas yang pada akhirnya akan membentuk perilaku seksual. Nah, yang terakhir ini ada dimensi kultural. Dalam dimensi ini tuh lebih menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Nah, dari pengertian seks yang sudah dijelaskan ini, kira-kira udah kebayang dong, apa sih itu seks bebas di usia dini? Nah, jadi seks bebas itu adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik itu didasari atas rasa suka sama suka atau bahkan dalam dunia prostitusi. Nah, pada masa remaja ini adalah masa yang penuh dengan gejolak, masa yang penuh dengan berbagai pengenalan, petualangan akan hal-hal baru yang nantinya menjadi bekal untuk mengisi kehidupan kalian kelak gitu. Jadi di sini sayangnya banyak di antara kalian mungkin atau teman-teman remaja di luar dari SMA ini yang masih belum sadar bahwa beberapa pengalaman mereka itu tampaknya menyenangkan tapi justru malah menjerumuskan. Karena itu, tidak sedikit banyak remaja yang jatuh dalam perbuatan negatif. Salah satunya adalah seks bebas atau hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan. Nah, di sini banyak sekali alasan mengapa remaja itu melakukan hubungan seks bebas. Mulai dari biar dibilang gaul lah, sampai mungkin untuk bisa mendapatkan uang, atau mungkin karena ingin dibilang gaul baik itu oleh laki-laki atau perempuan, rela untuk memberikan harga dirinya dengan sia-sia tanpa memperhatikan dampak apa yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya itu. Oleh karena itu, hubungan seks bebas ini banyak sekali terjadi di kalangan remaja. Pada umumnya sih pada remaja-remaja yang masih labil dalam pergaulannya. Nah, pergaulan bebas antar lawan jenis sendiri ini biasanya mendorong terjadinya hamil pranikah. Ayo, jangan sampai kalian laki-laki yang ada di SMA ini tidak bertanggung jawab ya. Tapi ibu harap dan sepertinya anak-anak laki-laki yang ada di SMA ini pasti baik-baik anaknya ya kelihatannya. Semoga jangan sampai ada kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, kita balik lagi nih. Jadi, laki-laki yang tidak bertanggung jawab ini, yang meninggalkan perempuan yang sudah tidak gadis lagi ini, perempuan ini untuk menghindari rasa malu terhadap orang tua, teman, kemudian masyarakat, atau mungkin karena suruhan dari
teman laki-lakinya ini yang tidak mau menikahi cenderung lebih mengambil jalan pintas, yaitu dengan menggugurkan kandungannya. Nah, inilah merupakan suatu fenomena sosial remaja yang semakin marak dalam kehidupan manusia, di mana praktek aborsi itu semakin menjadi sebuah mediator alternatif bagi para pezina yang mencari solusi atau mungkin jalan pintas sebagai solusi terakhir mereka. Namun dalam seks ini tidak hanya dilakukan oleh kaum remaja saja. Nah, bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, namun belum berkesempatan untuk menikah. Nah, dalam seks bebas ini sebenarnya sangat-sangat tidak layak dilakukan, mengingat resiko yang sangat besar, terutama pada remaja yang biasanya akan mengalami kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya memicu terjadinya aborsi. Nah, di sini yang perlu anak-anak sekalian ketahui dan yang perlu anak-anak sekalian ingat adalah bahwa aborsi itu sangatlah berbahaya dan beresiko. Kemungkinan bisa mengakibatkan kemandulan bahkan sampai kematian. Selain itu juga, para pelaku seks bebas ini sangat-sangat beresiko untuk terinfeksi virus HIV yang bisa menyebabkan AIDS ataupun penyakit menular seksual lainnya seperti gonore, kencing nanah, dan lain sebagainya. Nah, seks ini sebenarnya secara alamiah itu merupakan naluri yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini. Seks ini itu diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup kita atau menjaga kelangsungan hidup suatu spesies atau suatu kelompok atau mungkin jenis dari makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi artinya setiap makhluk hidup itu melakukan hubungan seksual untuk memperoleh keturunan supaya dapat menjaga dan melestarikan keturunannya. Namun dalam tanda kutip, yaitu kita melakukan hubungan seksual itu jika sudah resmi atau ada hubungan yang secara resmi menyatakan bahwa kita sudah menjalin pernikahan atau sudah ada tanda bukti kalau kita sudah menikah. Kemudian perilaku seksual bebas ini biasanya bisa dicegah, yaitu dengan cara memberitahu mengenai pengetahuan atau pendidikan seks sedini mungkin. Nah, pendidikan seksual ini itu biasanya harus diberikan secara pribadi, karena luas sempitnya pengetahuan ini dengan cepat atau lambat itu tahap-tahap perkembangannya itu tidak sama. Jadi untuk setiap anak itu pendekatannya itu pasti tidak sama. Tahapan perkembangan pengetahuannya itu kan sudah bisa dipastikan tidak akan sama cara berpikirnya, pola pikirnya. Jadi setiap anak ini memerlukan pendekatan pribadi supaya cara dan isi uraian itu dapat disesuaikan dengan keadaan anak. Jadi sesuai dengan porsi usianya masing-masing. Seperti itu. Jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan ini, semoga kalian semua bisa lebih memahami apa itu seks dan apa itu resiko dari seks bebas di usia dini. Nah, dengan adanya informasi seks di usia dini, semoga kalian semua bisa memiliki bekal serta wawasan yang insya Allah nantinya bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian di hari esok. Semoga informasi mengenai seks di usia dini ini bisa kalian terapkan kelak kepada keturunan kalian nantinya sampai ke anak cucu kalian, cicit, dan seterusnya. Kalau begitu, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kehidupan kalian sehari-hari.
Ibu ucapkan sangat terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan lain waktu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.